Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan etika teknologi di era AI generatif. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya Linggar Yusuf Putra. Dan nama saya Cafit Pramudia Hari. Pertama-tama kita akan perkembangan pesat dan meluasnya penggunaan AI di AI generatif. Pendahuluan perkembangan pesat dan luas pengguna AI generatif. Of Generative AI Academy 2025 menjelaskan bagaimana difusi cepat AI generatif mengubah cara konten dan layanan dibuat dibagikan dan dikonsumsi serta menimbulkan tantangan regulasi dan isolasi. Selanjutnya pembahasan potensi manfaat besar tetapi risiko etis signifikan. Di satu sisi AI generatif membawa kemudahan dan kesempatan besar, efisien kerja, kreativitas baru, akses informasi dan media, otomasi, tugas rutin serta inovasi di berbagai sektor. Privasi pelanggaran hak kekayaan intelektual kelas dan diskriminasi penyebaran informasi deepfake dan media sintesis serta potensi penyalahgunaan fraud, penipuan, manipulasi opini sebagai contoh. Dalam aspek media dan informasi AI generatif bisa menghasilkan deepfake, video, gambar, audio palsu yang tampak nyata dan ini menimbulkan masalah serius terhadap video, gambar, audio palsu yang menimbulkan masalah serius terhadap kepercayaan publik, informasi dan keamanan digital. Dalam konteks cita dan karya kreatif pengguna AI generatif bisa menimbulkan ambigu terhadap siapa pemilik karya. Manusia atau AI serta bisa menggantikan kreator manusia, mengancam nilai kerja kreatif dan menciptakan ketidakadilan ekonomi dan budaya. Lanjut ke pembahasan Kekurangan regulasi standar etika dan pedoman sosial yang komprehensif. Meskipun penggunaan AI di era generatif luas, aspek etis, hukum, dan regulasinya masih tertinggal. Banyak kebijakan, pedoman ataupun norma sosial belum menghasilkan. Hal ini membuat potensi penyalahgunaan dan banyak hal negatif lebih besar, terutama di masyarakat yang belum siap mengenal AI generatif. Sebagai contoh, sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa dalam banyak kasus penggunaan Gen AI, tantangan utama seperti pelanggaran privasi, pelanggaran hak cipta, bias, disinformasi, dan kurangnya akuntabilitas muncul berulang kali. Di sisi lain, dalam lingkungan profesional dan akademik muncul kekhawatiran soal integritas, transparansi, tanggung jawab pengguna, serta kebutuhan pedoman etis yang jelas agar penggunaan AI tetap bertanggung jawab. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, dampak sosial budaya dan profesional. AI generatif tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal dampak pada nilai budaya, sosial manusia, sosial keadilan, representasi dan hak asasi manusia, misalnya bias dalam model diskriminasi terhadap kelompok tertentu, representasi yang tidak adil serta potensi homogenisasi budaya jika data melalui didominasi perspektif satu kelompok mayoritas di banyak tempat termasuk negara dengan keragaman budaya. Penggunaan AI generatif tanpa pertimbangan etis bisa memperburuk ketidaksetaraan. Selanjutnya, pembahasan kebutuhan mendesak untuk analisis etis. Mengingat potensi besar sekaligus dampak negatifnya baik sosial, hukum, budaya maupun ekonomi, menjadi sangat penting untuk melakukan analisis etis secara mendalam terhadap penggunaan AI generatif ini agar manfaatnya bisa direalisasikan secara bertanggung jawab dengan mengintimidasi resiko perlindungan hak individu dan keadilan sosial. Banyak yang bertutur terkini menekankan perlunya kerangka etis dalam kebijakan regulasi, pedoman praktis, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu, perkembangan teknologi terus berjalan sehingga penelitian etika harus tetap
Simulasi dan eksperimen sederhana. Simulasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana AI kreatif memberikan output berdasarkan prompt netral, prompt bias, prompt eksperimental, nilai moral, ambiguitas. Hasil simulasi ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan bias model, efektivitas filter, etika dari sistem AI, konsistensi model menghadapi permintaan masalah konten. Selanjutnya, pembahasan tentang eksperimental dan data terbaru. Beberapa studi eksperimental dan empiris dalam literatur memberikan gambaran konkret tentang bagaimana AI generatif bisa menyimpang secara etis. Studi bias generatif AI menemukan bahwa generator gambar populer secara konsisten mendiskriminasi ras dan gender dalam output perempuan dan kelompok ras tertentu dan cenderung digambarkan dengan stereotip tertentu. Sementara laki-laki dan ras dominan mendapat representasi berbeda dan lebih netral. Penelitian terhadap lebih dari 100 model generatif text to image menunjukkan bahwa bias dan hallucination, kesalahan misrepresentasi tepat luas terutama di model berbasis open source atau fine tune, dan bahwa meskipun beberapa model dari fondasi menunjukkan sedikit perbaikan, sistem akan tetap ada. Dalam konteks deepfake, meta analisis dan reference riset menunjukkan peningkatan tajam dalam publikasi dan penelitian tentang deepfake dalam 2014. Interpretasi data dan tren. Data bibliometrik tentang penelitian deepfake menunjukkan bahwa topik ini semakin banyak diteliti. Artinya pemerintah sangat juga menyadari urgensi masalah ini secara global. Temuan konsisten bahwa model generatif baik dalam teks maupun gambar masih membawa dan membuat bahwa kemajuan teknologi belum otomatis berarti adil atau aman. Output AI seringkali lebih dari sekedar kesalahan teknis, mencerminkan kebiasaan, asumsi dan struktur sosial budaya dalam data pelatihan sehingga tanpa intervensi kritis resiko sosial sangat nyata. Lalu pembahasan implikasi dan analisis mendalam. Dari temuan di atas dapat ditarik beberapa poin analisis mendalam yang bisa menjadi bagian diskusi utama dalam penelitian. Tujuan regulasi dan kebijakan etis bukan cuma teknis, karena banyak masalah berasal dari data, bias, hak cipta, privasi. Maka solusi itu tidak cukup pada memperbaiki algoritma dan data pelatihan AI saja, tapi harus ada kerangka regulasi, kebijakan, serta pedoman etika yang melindungi hak individu, keadilan, dan keragaman budaya kemanusiaan. Pentingnya literasi digital dan era AI generatif ini, pengguna dan kreator perlu memahami resiko termasuk bias, misinformasi, dan konsekuensi jangka panjang. Hal ini juga mencakup tanggung jawab pengguna dalam memilih kapan dan bagaimana menggunakan AI generatif. Keseimbangan antara inovasi dan nilai humanis atau budaya AI generatif bisa mempercepat kreasi, tetapi jika tidak dikendalikan dapat merusak nilai-nilai sosial budaya dan penghargaan terhadap kerja manusia. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kajian literatur serta interpretasi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi AI generatif memberikan dampak signifikan dalam kehidupan modern, baik dalam aspek sosial, pendidikan, ekonomi, kreativitas, maupun pelayanan publik. AI generatif menghadirkan peluang besar seperti otomasi kerja, peningkatan efisiensi, inovasi kreatif, serta akses informasi yang lebih cepat dan bersama.
namun pemanfaatan masih menimbulkan sejumlah persoalan etis yang kompleks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa isu-isu seperti pelanggaran privasi data, biasa berhubungan algoritmik, penyalahgunaan deepfake, pelanggaran hak cipta, serta penyebaran misinformasi merupakan tantangan utama dalam implementasi teknologi AI di masyarakat. Tantangan tersebut diperkuat oleh kurangnya literasi etika digital, lemahnya regulasi, dan belum adanya standar global yang seragam terkait preferensi penggunaan AI generatif. Dengan demikian, keberhasilan penonton AI generatif dalam kehidupan modern sangat bergantung pada kolaborasi antara pengembang teknologi, pemerintah, pengguna, institusi pendidikan, hingga masyarakat sebagai ekosistem yang saling mempengaruhi prinsip-prinsip etika seperti transparansi,